A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu saya menerangkan tentang pembelaan Allah terhadap kemuliaan manusia. Namun karena waktunya sangat terbatas dan saya merasa nggak puas menerangkan karena nggak tuntas. Makanya kali ini saya mau melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, masih sekitar pembelaan Allah terhadap kemuliaan manusia yang nanti akan kita kaitkan dengan Lailatul Qadar insyaallah. Yang pertanyaannya sederhana, kenapa manusia kok perlu dibelanya? Dibela, diperkuat, disupport. Jadi dari awalnya saja, dari mulai Tuhan menciptakan manusia, itu Tuhan itu sudah memberikan kelebihan yang banyak kepada manusia. Saya ambil contoh di sini ya. Di mukadimahnya coba lihat. Allah memberikan berbagai kemuliaan kepada manusia mulai dari saat Allah menciptakan Adam. Pertama, Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Ini memang kontroversi ya di antara para ulama akidah. Cuman saya mau memperlihatkan hadisnya. An Ibni Umar marfu'an itu artinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu arba'ata asya' biyadihi. Tuhan menciptakan 4 hal dengan tangannya. Pertama arsy, kedua kolam. Kolam itu ya pena yang untuk menulis di Lauh Mahfuz. Ketiga adan itu sorga. Keempat Adam. Jadi 4 hal ini diciptakan dengan tangannya sendiri. Summa qala li sairil khalqi, adapun bagi makhluk yang lainnya Tuhan menggunakan kun fayakun. Artinya proses pembuatan dengan tangannya sendiri dengan kun fayakun berbeda. Dan kita enggak akan membahas apa yang dimaksud dengan Tuhan. Apakah Tuhan mempunyai tangan seperti kita? Enggak usah kita bahas. Yang jelas dalam proses menciptakan manusia Tuhan ngabedakeun lah jeung nu warena kitu we lah. Sorga dengan tangannya, manusia dengan tangannya, berarti kan sorga jeung manusia teh satu. Satu naonnya? Satu geng. Namun dina gaul mah nya sakandang lah gitu ya. Apalagi aras Tuhan, why? Jadi manusia ini kan penghuni sorga, pantas sorga diciptakan dengan tangannya, manusia juga diciptakan. Yang lainnya cukup dengan kun fayakun. Artinya dari ini aja kita sudah bisa melihat, oh betapa Tuhan membedakan saat menciptakan manusia. Jadi dari mulai penciptaannya aja berbeza gitu loh. Kedua, Allah menciptakan Adam ala suratir Rahman. Ini ada 2 hadis riwayat yang kontroversi sama juga di dalam ilmu akidah. An Abi Hurairah marfu'an khalaqallahu Adam ala suratihi. Ini ada di Bukhari dan Muslim. Bisa dicek, ini nomornya ada. Wa fi riwayat Ibni Umar ala suratir Rahman.
Ini yang meriwayatkan Ibnu Abi Asim fi Kitabis Sunnah. Qala Ibnu Hajar fil Fath rijalu siqat. Kata Ibnu Hajar ini hadisnya benar, sahih. Ala suratir Rahman. Apa ya? Kita agak kesulitan menerjemahkan. Khalaqallahu Adam ala suratir Rahman. Allah menciptakan Adam itu apa ya? Surah itu kan kopi. Ini duplikat, ini fotokopi gitulah. Artinya bisa serupa tapi tak sama. Tuhan itu kan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang sama dengan Tuhan. Tapi bisa serupa tapi tak sama. Artinya serupa itu apa? Kita mempunyai sifat hidup. Sekarang kita hidup. Tuhan juga hidup. Tapi kalau hidup kita pemberian, kalau hidup Tuhan yang asli kehidupan, gitu ya. Jadi bedanya begitulah. Kalau kita mah dikasih sifat, dikasih semuanya juga pemberian Tuhan. Satu-satunya yang tidak diberikan, Tuhan itu tidak menerima dari yang lain, itu sumber malah Tuhan itu. Jadi manusia ini diciptakan fotokopi ala surati, kayak kopinya gitu ya. Tapi berbicara ini hati-hati. Kenapa? Karena bisa salah terjemahkan atau salah penafsiran, bisa berbahaya ini. Berbahayanya nanti kalau gitu Tuhan serupa dengan manusia. Soalnya begini lagi. Ada satu hadis yang tidak saya tulis di sini. Karena ini hadis ini cukup berat pemahamannya, yaitu apa? Lan tasa'ani ardi wala samai, walakin yasa'uni qalbu abdil mu'min. Semua makhlukku tidak akan pernah mampu menampung Allah. Satu-satunya yang mampu menampung Allah hanya hati manusia yang beriman. Bayangkan, hanya hati manusia yang berimanlah yang mampu menampung Allah. Ibarat cair lah, gelas kapasitas cuman 200 cc, dikasih air 1 liter ya tumpah, moal kawadahan lah. Semua ciptaan Tuhan mau bisa ngawadahan Gusti. Anu bisa ngawadahan Gusti hiji-hiji nangan hati manusia. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu hati manusia ini sebenarnya lebih luas dari langit dan bumi. Karena langit dan bumi tidak bisa menampung Tuhan, tapi hati manusia bisa menampung Tuhan. Seperti itulah. Mantap, manusia ini makhluk yang unik, misteri sebenarnya gitu. Dan orang itu apa? 3 komponen dasar manusia, badan, akal, hati, dan roh paling komplit dari semua makhluk yang ada, dan postur tubuhnya paling ideal dibanding makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwin. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling ahsan, itu paling ideal, paling bagus. Takwim. Coba, makhluk mana yang sekumplit manusia? Komponen kita dengan malaikat komplit. Urang, malaikat nu teu boga syahwat, urang mah aya. Urang jeung makhluk sajian komplit urang. Dengan hewan, orang mah boga akal, hewan mah eueuh gitunya. Jadi manusia ini terkomplit dari segi komponen dan dari segi anu juga casing. Nomor 4, begitu diciptakan semua malaikat diperintah sujud hormat kepada manusia Adam alaihissalam. Kalau ada jenderal dengan kolonel berpapasan, yang hormat mana? Kolonel. Kenapa? Bawahan hormat kepada atas. Nah sekarang malaikat suruh hormat sama manusia, artinya apa?
Hah? Hah? Lah itulah, ya itulah diri kita di mata Tuhan. Kamu harus seperti itu. Yang tidak mau sujud hormat dilaknat. Coba bayangkan. Kabeh kudu hormat anu henteu dilaknat sia. Demi ngabela manusia. Udah gitu anu nggak mau sujud dilaknat, terus Adam dipersilahkan untuk menjalani awal kehidupannya di sorga. Dan karena kita semua ada turunan Adam, sehingga kita semua sebagai Bani Adam adalah keturunan ahli sorga. Ari hidup lungsuran ti mana? Abi mah lungsuran Prabu, lungsuran eyang dalam, lungsuran raja anu raja, itu merendah semuanya. Aku ini turunan ahli sorga, itu yang tertinggi. Goreng-goreng dia turunan ahli benar deh. Anugerah kemuliaan inilah yang menjadikan iblis makhluk senior, kan lebih senior dari manusia, bersikap iri, hasud dan dengki. Kenapa Allah memberikan berbagai kemuliaan tersebut, terutama sorga, kepada manusia secara tiba-tiba, muncul sunama ujug-ujugnya, tanpa melalui sebuah proses uji kelayakan kemuliaan. Apakah memang manusia ini layak disorgakan atau enggak, kan gitu ya. Loh, bagaimana enggak layak? Diciptakannya aja pakai tangan Tuhan, seperti menciptakan sorga. Sorga ku tangan, manusia ku tangan, nu lain mah kun fayakun, kan ya. Setelah senior diberi kesempatan menggoda Adam di sorga dan berhasil menggodanya, Adam alaihissalam kemudian diturunkan ke alam dunia dengan ketentuan. Ini sejarah ini, bagaimana manusia diturunkan ke muka bumi. Bagi Bani Adam yang selama hidupnya di alam dunia berhasil mempertahankan kemuliaan dari serangan godaan iblis, ia berhak kembali ke asal kehidupan manusia di sorga, karena memang berasal dari sorga. Adapun bagi yang gagal selama di Bandung, selama di alam dunia, selama di Telkom, di dalam mempertahankan kemuliaan dengan cara mengikuti jejak iblis, ia tidak layak kembali ke sorga. Karena hidupnya tidak mulia, ya nggak bisa kembali ke alam mulia. Ia akan disatukan dengan iblis yang diikutinya di mana? Di neraka. Jadi ini adalah di persimpangan jalan. Kita difilter siapa yang layak hidup dan mulia, layak disorgakan, kembali ke sorga. Siapa hidupnya yang tidak mulia, berarti tidak layak dimuliakan dan tidak layak disorgakan. Dabongan nuturkan iblis, hijikeun aja si iblis di neraka. Saat Adam alaihissalam diturunkan ke dunia, iblis kan sombong ini. Dia di sorga aja tergoda, apalagi anak cucunya di alam dunia. Wah, pasti tergoda dan banyak berbuat dosa. Iblis pun bersumpah kepada Allah akan menggoda dan menyesatkan Bani Adam sekuat tenaga sehingga mereka banyak melakukan perbuatan dosa. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Surat Shad 82-83. Jadi iblis ini sumpah, ku aing mah disesatkeun. Aku akan berusaha pagi, siang, sore dan malam sehingga mereka banyak berbuat dosa. Karena iblis bersumpah, akhirnya disinilah muncul pembelaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut Adam, turunlah ke Bandung ji, turunlah ke muka bumi. Alah iblis menghadapi ajalah katanya. Kenapa masalahnya? Agar kamu nanti masuk surga yang kedua kali sudah tidak ada yang memprotes lagi.
Karena ketika manusia masuk yang kedua kalinya, iblis nanya lagi sama Tuhan nanya lagi sama iblis. Iblis, ketika manusia pertama kali dimasukkan ke surga, engkau yang paling ribut. Kenapa ujug-ujug? Kenapa nggak diproses uji fit and proper test dulu nya? Kenapa nggak diuji dulu? Nah sekarang manusia yang kedua kalinya sudah masuk ke surga, bahkan dengan anak cucunya Adam ini. Nah bagaimana sikap kamu? Angkat tangan. Nggak berani menggugat lagi. Kenapa? Bahkan mengakui, ya Allah, merekalah yang layak engkau surgakan. Kenapa? Karena aku sudah membuktikan kelayakan itu selama di Bandung. Aku goda, aku iming-iming, tetap dia menjaga kemuliaannya dan tidak tergoda. Silahkan engkau muliakan. Tetapi yang selama di Bandung, yang selama di Telkom, kakara di toel ku iblis nuturkeun, hayo follow me, hayo follow me. Aku banyak kawan di neraka, tidak sendirian. Nah gitulah. Tadinya aku bersumpah semuanya dibebaskan ke neraka, tapi ternyata pembelaan Tuhan lebih hebat. Makanya kata-kata Tuhan ke Adam, turun ke dunia, jangan takut, aku bela habis-habisan. Walaupun dia bersumpah, aku pun akan bersumpah. Dia menggoda kamu, anak cucu kamu sehingga berbuat dosa. Ingat, asalkan yang berbuat dosa itu mau minta ampun sama Tuhan, sama Allah, ku ampuni semua. Dan iblis gak ada apa-apanya. Dan akhirnya Tuhan memberikan pembelaan yang bertubi-tubi seperti ini. Nah itulah. Jadi, nah cuman di sini saya lebih rinci lagi. Pembelaan itu ada pembelaan di dunia, ada pembelaan di akhirat, ada yang memang pembelaannya berlaku dunia akhirat, gitu. Demi pembelaan terhadap kemuliaan manusia, Allah menerapkan berbagai sistem yang membantu manusia di dalam menjalani proses uji kelayakan kemuliaan di dunia, sehingga manusia dapat kembali lagi ke asal kehidupannya di sorga. Berbagai sistem pembelaan tersebut adalah: satu, pembelaan di dunia, yaitu ada 8 poin. Satu, sistem penilaian amal yang berat sebelah. Bila manusia berniat jahat, niat jahat tersebut tidak dihitung poin dosa. Bila berniat baik, niat baik tersebut dihitung 1 poin pahala. Bila niat jahat dilaksanakan, hanya dihitung 1 poin dosa. Bila niat baik dilaksanakan, dihitung minimal 10. Disebut minimal karena banyak amal yang dihitung di atas 10 sampai dengan unlimit. Contoh, 27 kali bagi sholat berjamaah, 700 kali bagi sodakoh, 1000 bagi sholat di Masjid Nabawi, 30.000 kali bagi ibadah di Lailatul Qadar, 100.000 bagi ibadah di Mekah, dan unlimit tidak terbatas bagi orang yang sabar, beretika dan beribadah penuh dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang unlimit. Jadi dari sistem penilaian amal aja sudah berat sebelah. Kedua, sistem ampunan berkala. Di saat perhitungan dosa tidak dilipat gandakan, tapi ampunan dosa, yaitu membersihkan dosa, diberikan bertubi-tubi secara berkala. Ada skala anytime, ada harian, mingguan, tahunan, setiap sehidup sekali, pamungkas. Anytime kita bisa sholat sunat, dzikir, baca Quran, sholawat, bakti ke orang tua, suami istri, silaturahim, dan lain sebagainya. Itu mendatangkan ampunan. Harian sholat 5 waktu, menuntut ilmu, mencari nafkah, tahajud, duha, dan seterusnya, itu semuanya mendatangkan ampunan. Mingguan sholat Jumat, puasa sunat, Kemis, Senin dan Kemis, itu mendatangkan ampunan. Al-Jum'atu ilal Jum'atu kafaratul lima bainahuma. Salawatul khams kafaratul lima bainahuma. Sholat duhur, asar itu penghapus antara dua dosa yang dilakukan antara 2 waktu itu.
Jumat ke Jumat itu penghapus antara dosa yang dilakukan antara 2 Jumat itu. Ramadan ke Ramadan penghapus antara dosa yang dilakukan antara 2 Ramadan itu. Jadi yang tidak terhapus oleh harian terhapus oleh mingguan, yang tidak terhapus oleh mingguan terhapus oleh tahunan. Gitu terus dihapus. Padahal munculnya dosa tidak pernah melipat ganda. Tapi penghapusnya berlipat-lipat, begitulah Tuhan. Sistem ampunan bagi yang bertobat. Ini jarang orang membahas masalah sistem ampunan. Bagi orang yang berdosa dan kemudian bertobat, Allah menerapkan sistem berikut. Bagi muslim yang bertobat, Allah mengampun dengan cara berapapun angka dosanya tidak berubah jadi angka 0 dosa. Tapi label dosanya berubah menjadi label pahala. Artinya 1000 dosa ketika dia bertobat tidak menjadi 0 dosa. Artinya angka 1000-nya jadi hilang jadi 0 dosa. Tetapi 1000 dosa menjadi 1000 pahala. Begitu mengadaguan rea dosa heulanya. Kayak ngadaguan 1.000.000 dosanya baru taubat. Ya kalau tahu kamu kapan mati. Kalau tahu sudah di booking mati enak. Sehari sebelum mati taubat dulu. Kalau nggak tahu ya kebablasan. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali mereka yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah mengganti label dosanya dengan label pahala. Bagi kafir yang masuk Islam, di samping label dosanya berubah menjadi pahala ampunan derajat, semua kebaikan yang pernah ia lakukan semasa kafir, yang tadinya hanya sebatas dicatat dan tidak dihitung pahalanya, setelah masuk Islam semua amal baiknya tersebut dihitung ulang, dirapel. Itu Tuhan coba. Jadi nggak ada istilahnya orang putus asa karena saking banyak dosanya, enggak tobat, aku udah terlalu banyak dosanya. Justru terlalu banyak gewat tobat karena akan berubah labelnya tanpa merubah angkanya. 10 juta dosa jadi 10 juta pahala ketika dia bertobat. Coba kurang kumaha Gusti. Jadi seorang yang kafir begitu ngucapin syahadat, dia tidak berangkat dari 0. Semua dosanya jadi pahala, semua kebaikan yang tidak dihitung pahalanya bermunculan pahalanya selama sekian tahun. Jadi orang yang masuk Islam mualaf itu langsung kaya dengan kebajikan yang ditulis. Walaupun orang masuk Islam kemudian mati, nggak ada dosanya, dosanya habis, berubah semua jadi pahala kan, gitu. Saking belanya Tuhan diperlakukan sistem seperti itu coba. Sekarang sistem saling memintakan ampunan. Inilah nih. Tuhan tuh memerintahkan malaikat untuk memintakan ampunan buat kita. Terus leluhur yang sudah meninggal memintakan ampunan buat kita. Terus kita anak cucunya memintakan ampunan buat leluhur. Dan tiga-tiganya di Quran. Alladzina yahmiluna al-arsha man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Jadi para malaikat yang membawa aras dan semua malaikat yang di langit itu diperintahkan oleh Allah untuk mintakan ampunan bagi kita. Hebat. Bukan hanya minta ampun, doain supaya masuk surga,
Doain supaya dijaga oleh Allah dari hal-hal yang negatif. Itu perintah dari Allah. Coba kurang kumaha, dikerahkan semuanya. Kemudian dari leluhur untuk anak cucunya, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ini doa Nabi Nuh untuk anak cucunya. Kemudian anak incu mendoakan leluhurnya yang sudah wafat, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah leluhur kami yang sudah meninggal dari orang yang beriman. Itu dalam Quran. Oke. Udah 4. Ini kaitannya dengan ampunan semua. Yang kelima, sistem bebas api neraka. Apa sih bedanya ampunan dengan api neraka? Bebas api neraka tuh gini. Kalau seseorang berdosa kemarin, kemudian sekarang minta ampun dan hari ini diampuni, itu udah layak, pantas. Tapi kalau bebas ampunan mah bukan gitu. Tuhan akan mengampuni terhadap dosa yang sudah dilakukan, dan yang belum dilakukan pun kalau ada dosa Tuhan pasti mengampuninya. Itu namanya bebas api neraka. Jadi ada garansi, ada jaminan garansi, asuransi. Inilah asuransi yang terbaik, lebih baik dari asuransi kesehatan, lebih baik dari asuransi pendidikan. Ini asuransi dosa ini. Jadi dosa apapun, ini ketahuannya yaitu ketika di zaman Rasulullah ada sahabat ahli Badar. Dia ada beberapa keluarganya yang masih di Mekah. Dia suatu saat ngirim surat membocorkan rencana Rasulullah ke Mekah. Dititipkan seorang wanita yang mau pergi ke Mekah. Diselipkan di gelungnya surat itu. Kemudian Allah menyuruh Jibril untuk menyegat wanita itu dan membawanya ke Rasulullah. Dan Rasulullah perintahkan untuk membuka ini rambutnya, ternyata di situ ada surat. Suratnya apa? Membocorkan rencana Rasulullah mau pergi ke Mekah. Akhirnya yang nulis surat dipanggil. Langsung Umar mengeluarkan pedang. Ya Rasulullah, biar aku yang memenggal lehernya. Mahlan ya Umar. Ntar dulu, ini kan orang pernah ikut perang Badar ini. Perang pertama Islam. Dia orang yang sudah mendapatkan bebas api neraka. Apapun dosa yang dilakukan setelah itu dia pasti diampuni. Udah bebaskan dia. Jadi seperti itulah. Jadi ada semacam muncul orang mah anugerah bintang apalah dari Tuhan sehingga orang ini mempunyai fasilitas tersendiri nanti gitu ya. Nah, itu yang diberikan oleh Allah kepada, dan lucunya bebas api neraka itu didapatkannya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, makanya di sini saya munculkan hadisnya adalah yang di bulan Ramadan. Setiap hari saat berbuka puasa selama bulan Ramadan, Allah memberikan sertifikat bebas api neraka kepada 60.000 orang. Dan di hari Idul Fitri sebanyak 30 hari kali 60.000 dirapel. Tapi itu kan lain sabandungan, lamun sabandungan lumayannya. Global masalahnya. Jadi lamun global 60.000 berarti Bandung kebagian hiji ge lumayan. Kebagian 2. Tapi sistem itu ada. Iya. Maka dari tadi cerita ahli Badar tadi, maka lahirlah sholawat Badar. Sholawat Badar itu lahir akibat itu, bahwa ternyata ahli Badar itu dijamin oleh Allah bebas api neraka. Kalau bebas api neraka, hayu orang tawasulan geus pasti salametna eta mah gitu dah. Supaya nanti mereka memberikan syafaat kan gitu. Karti syukur untuk kajian. 6. Sistem kembali pada kondisi bayi yang baru lahir. Coba kita orang ayeuna usia di atas 40 50, berapa dosa? Berapa? Gusti, aku ini kok ingin kembali seperti bayi bersih. Dikasih sistemnya. Coba bayangkan.
Dikasih sistemnya. Yaitu dengan cara haji. Kalau bebas api neraka itu puasa. Kalau kembali seperti bayi baru lahir itu adalah haji. Dan haji dan puasa, haji juga bebas api neraka diberikan double. Bahkan di haji ada 3 triple. 1 seperti bayi, kedua bebas api neraka, ketiga karena haji ini statusnya tamu Allah jadi hormat. Penghormatannya seperti apa nanti kita lihat. Man hajjalillah falam yarfus walam yafsuk raja'a kayauma waladathu ummu. Barang siapa yang berhaji dan tidak berkata kotor serta tidak berbuat fasik dosa selama pelaksanaan ibadah haji, ia seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, bersih dari dosa. Nah, ini yang ketujuh, ini haji juga ini. Sistem ampunan dosa horizontal bagi tamu Allah. Ini unik ini. Dosa manusia terbagi 2. Dosa vertikal minta ampunnya kepada Allah, dosa horizontal minta maafnya kepada sesama makhluk yang didolimi. Ketentuan dosa horizontal, Allah tidak akan mengampuni dosa horizontal selama yang terkait belum saling memaafkan atau menghalalkan. Bila selama hidup di dunia tidak terjadi saling memaafkan, maka urusannya akan berlanjut di alam akhirat. Di akhirat, orang yang didolimi diberi hak untuk nagih ke orang yang dolim. Karena di akhirat sudah tidak ada lagi harta, satu-satunya alat tukar untuk bayar tagihan ganti rugi adalah dengan pahala atau dosa. Bila aset kebajikan pahala seseorang yang didolimi habis karena banyak bayaran tadi, tagihan tadi, maka dosa yang didolimi akan ditransfer kepada orang yang mendoliminya. Bila jumlah tagihan kedolimannya seseorang melebihi jumlah aset kebajikannya, inilah yang disebut hadis dengan muflis. Jadi gini, sholat, puasa itu hanya menghapuskan dosa vertikal. Dosa horizontal nggak terhapus oleh puasa. Makanya kenapa setelah kita berpuasa 30 hari ada budaya mudik, Idul Fitri. Kenapa? Karena dosa vertikal bersih, upayakan horizontal juga minta maaf. Seling hampura. Itu adanya di Idul Fitri. Nada. Cuman dosa horizontal kan ada aturan mainnya. Aku mencuri 10 juta. Ya Allah, aku tadi mencuri 10 juta, aku mohon ampun. Itikaf di masjid, beri duit di kekewek, dipegang. Apa kata Tuhan? Itu uang siapa itu? Itu dosa horizontal. Tuhan tidak akan ikut campur mengampuni selama yang terkait belum menghalalkan. Kembalikan. Kalau tidak dikembalikan, tidak dihalalkan, berlanjut di akhirat. Berlanjut, ketemu. Wih, ternyata yang nyuri kamu ya. Mana sini? Kembaliin. Di akhirat kan sudah tidak ada harta. Akhirnya dipotong pahala sholatnya, dipotong pahala zakatnya, dipotong pahala puasanya, dipotong. Nih bayar. Ya kalau satu orang yang nagih. Kalau banyak, akhirnya apa? Karena amal kebaikan terbatas, yang nagih banyak itu bisa tekor. Semua pahalanya habis, dipakai bayar tagihan. Ada yang nagih belakangan. Wih, pahalanya habis. Apa yang ku ambil? Ya sudah, gini aja, dosa aku transfer padamu. Akhirnya dosanya dipindahin. Makanya kata Rasulullah, banyak orang yang ahli ibadah tapi dia sering menyakitkan hati orang lain, sering ngomongin kejelekan orang lain, sering mengfitnah, sering lempar batu sembunyi tangan, sering bikin gosip, sering yang penting menyakitkan. Itu semuanya akan ditagih di akhirat. Makanya sampai muncul kaidah,
Ketika seseorang merugikan orang lain, yang rugi diri sendiri. Ketika seseorang mencuri, yang rugi pencuri. Kenapa? Duit curian besok habis, tapi dosanya nggak habis sampai akhirat. Dan tanggung jawab mengembalikannya nggak habis sampai akhirat. Kalau di alam dunia tidak dikembalikan, di akhirat ditagih. Siapa yang rugi? Dia. Makanya ketika merugikan orang lain, yang rugi diri sendiri. Ketika menolong orang lain, sebenarnya dia sedang menolong diri sendiri. Aku menolong orang lain, yang ditolong mah lupa. Tuhan katakan, aku gak akan pernah lupa. Yang ditolong mah mungkin gak balas budi. Apa Tuhan bilang? Aku yang akan balas budi, lipat ganda 700 kali lipat. Engkau menolong orang lain, yang kau berikan habis, tapi yang diberikan oleh Allah adalah abadi. Jadi ketika menolong orang lain, hakikatnya ia sedang menolong diri sendiri. Merugikan orang lain, yang rugi diri sendiri. Makanya kalau orang ngerti apa itu harta, apa itu kehidupan, dia tidak akan pernah mengambil hak orang lain. Apalagi sampai begini, ma min lahmin namat min haraman ilan nar aula bihi. Kalau seandainya ada barang haram, entah haram itu entah nyuri entah apalah ya, masuk ke mulut menjadi darah daging. Kalau sudah dari darah daging, tidak akan ada yang bisa membersihkannya kecuali api neraka. Makanya Umar itu sampai hati-hati. Suatu saat beliau dikasih air susu, lupa nggak nanya. Setelah ditanya ternyata bukan hak dia untuk minumnya, ini punya anak yatim. Langsung elak-elaknya begitu, itu keluar. Untung nggak jadi darah daging. Nah itulah. Jadi bagi orang yang ngerti apa itu harta, nggak akan sembarangan. Apik. Makanya di negeri kita setiap hari kita dengar hal-hal negatif tentang masalah baik korupsi, baik apa. Itu karena pemahaman tentang ini jauh. Nggak tahu karena nggak ada yang nerangin tuh apa, kita nggak ngerti lah ya. Ya itulah karti syukur untuk kajian. Mengingat orang yang sedang wukuf berhaji adalah merupakan tamu undangan Allah, maka Allah akan menghormati tamunya dengan cara membayar dan menanggung tagihan kedzaliman tamunya. Ini hebat Tuhan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapapun yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kalau punya tamu harus menghormat tamunya. Itu perintah Allah. Nah sekarang di saat orang pergi haji, itu kan undangan dari Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Pergi haji, otomatis dia menjadi tamu Allah. Ayeuna yang punya tamu Tuhan sendiri. Kita lihat, kalau kita diperintah untuk menghormat tamu, dan sekarang kita lihat bagaimana Tuhan menghormat tamunya. Disuguhan naon ya ngahormatna. Ternyata di suguhan ini semua tagihan horizontal nanti di akhirat, jangan sekali-kali tagihan ke tamu saya dia ambil dibebankan kepada rekening amal kebaikannya. Jangan sampai berkurang. Dia tamuku yang terhormat, maka akulah tuan rumah yang akan menanggung dan membayar semua tagihan tamuku. Ngerti maksud saya? Ngerti deh? Salah satu dari antara kita menjadi tamu negara, tetangga, baik Singapura, Malaysia atau Vietnam atau tamu negara lah. Yang namanya tamu negara itu kan mesti dihormat. Dan keamanannya dijaga berlapis-lapis. Pengen tidur gak usah cari-nyari hotel, disediain hotel juga. Di istana malah. Pengen makan, perilaku nyari makan sendiri, disediain di istana.
pulangnya juga dikawal. Itu yang namanya terhormat tamu. Allah perintah siapapun yang punya tamu dia harus menghormat. Nah sekarang yang ketamuan Tuhan sendiri. Lantas apa? Bentuk apa penghormatan Tuhan terhadap tamunya, tamu Allah? Apa kata Tuhan? Semua tagihan aku yang bayarin, tamu mah calik duduk-duduk aja. Semua tagihan kedoliman aku yang bayarin. Jadi yang bersangkutan ditagih berapapun Tuhan backupnya, ngebelanya, karena dia tamu aku. Dan itu hanya ada pada haji. Makanya haji mau kudu maksakeun eta mah. Saat wukuf di Arafah, Rasul berdoa mohon ampunan dosa horizontalnya bagi tamu Allah atau haji. Dan kemudian diijabah saat Rasul di Muzdalifah. Bagi tamu Allah yang berhaji, Allah tanggung dosa horizontalnya. Namun gitu mah hayu we orang korupsi, tina duit korupsi dipakai haji, menang teh. Ya mau ditari ya mah atuh hajina oke. Jadi haji mardud. Yang ditanggung itu yang hajinya maaf. Ngeunah teuing atuh dibere jalan kalakah kitu. Ih. Coba ya, antara 5, 6 dan 7 ini kaitannya dengan dosa. Jadi bukan hanya sekedar diampuni, tidak. Munculnya dikit-dikit, penghapusnya banyak. Udah gitu yang lain dikerahkan untuk mintakan ampunan, baik malaikat, baik leluhurnya, baik anak cucunya. Udah gitu dikasih bebas api neraka, udah gitu dikasih juga apa istilahnya kembali kepada bayi. Udah gitu dosa horizontalnya juga ditanggung. Kurang kumaha Gusti ka urang coba. Bahkan ada satu hadis yang saya kurang berani mencantumkan hadis itu, nggak berani, takut disalahpahamkan. Karena di dalam hadis ya itu banyak informasi yang saya sendiri tidak berani semudah itu mengungkapkan kepada publik. Kenapa? Takut salah paham. Contoh gini. Ini ada hadisnya, sengaja nggak saya tulis, dan saya akan bicara mudah-mudahan kalian juga cepat lupa hadisnya kan ya, sehingga nggak inget hadis itu, karena hadis ini cukup bahaya. Coba sampai ada perkataan gini dari Tuhan, ya ibadi, laulam turnibu la dhahaballahu bikum, wajah biqaumin yudnibun, fayastaghfirun faghfarallahu lahum. Nggak tong dihafal ya. Hai hambaku, kalau kalian tidak ada yang berbuat dosa, artinya seperti malaikat kabeh lah, saroleh kabeh, percuma, akan kuhancurkan, kuleburkan kalian, dan akan kuganti dengan generasi yang banyak berbuat dosa. Itu kan salah paham kan kayaknya. Oh gitu hayu ngacur, wah gitulah. Akan kuganti generasi yang banyak berbuat dosa. Namun setelah itu mereka minta ampun padaku dan aku paling suka memberikan ampunan. Ini ada kalimat paling suka memberikan ampunan. Bakat paling suka itu diterjemahkannya apa coba tuh? Ya ini tadi. 1000 dosa tidak jadi 0 tapi jadi 1000 pahala. Itu saking senangnya memberikan ampunan. Wasari'u muncul orang mah gawat, mana ada yang gawat kayak begitu kata Tuhan, enggak ada. Kita meminta maaf sama orang keheulaanan can balas dendam aing mah keheus ya 7 turunan gitunya. Lain gawat minta hampura. Tuhan mah gawat sari'u dikasih kembali kepada bayi. Semua dosa horizontalnya ditanggung. Semua kurang apa lagi buat Tuhan. Jadi permasalahannya adalah dalam kehidupan ini
Agak berat ngomongnya. Jadi gini, Tuhan maklum kalau manusia berbuat dosa. Kenapa maklum? Karena di dalam dirinya diselipkan beraneka ragam syahwat, dari mulai mata, telinga, semuanya ada syahwatnya. Maklumlah rentan berbuat dosa. Tapi Tuhan tidak memaklum kalau sudah berbuat dosa nggak mau minta ampun. Padahal Tuhan perintahkan wasari'u dan dikasih hadiah banyak, geblek. Kurang tarik tuh. Lupa tuh. Sampai gitu. Tuhan tuh nggak maklum dia. Nu mata lamun ningali batur migawe dosa, ulah tarik teuing lah, ulah ekstrim teuing. Wah si otomo aya antep. Ngarang gede hampura, ada Gusti meresep di hampura jadi. Heeh. Mata ulah ieu teuing nya. Saya mah terus terang. Maaf ya. Saya mah terus terang. Enggak pernah alergi dengan orang kayak macam apapun. Enggak pernah saya. Ngujelma dengan tukang lacur, dengan tukang mabok, saya mah salaman, gaul, ngobrol. Ulah izin, manin mah kitu, ulah kitu. Gusti gitu teuing sia. Ai maneh ngaleulihan Gusti. Tuhan juga ngemaklum. Tuhan tuh ngemaklum kalau manusia berbuat dosa, tapi Tuhan tidak mau bermaklum kalau dia setelah berbuat dosa nggak mau minta ampun, sombong. Apa salahnya? Apa susahnya minta ampun? Taubat. Dan Tuhan paling suka memberikan ampunan. Makanya ini sebenarnya ada rahasia ya. Kenapa malaikat sampai protes lah istilahnya. Atajalu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Gusti, ari abi kirang naon, aku nih kurang apa ibadahnya. Aku gak pernah maksiat, aku selalu sujud, selalu bertasbih. Sekarang ujuk-ujuk Tuhan menciptakan manusia yang banyak syahwatnya. Ini pasti penumpahan darah, ini pasti perebut awewe yuk. Ini pasti perebut naon. Ini pasti perebut jabatan, mesti dijongklokon, silih fitnah dah yang jabatan teh. Ini pasti jawabannya apa? Sederhana. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat diam. Aku yang tahu kamu nggak tahu. Cek malaikat. Yuk cari tahu. Kita cari tahu apa yang dimaksud dengan Tuhan. Taunya apa? Ya itu tadi. Pernyataan Tuhan keluar. Malaikat. Kalau kalian semua malaikat minta ampun padaku, ya Allah, aku minta ampun. Apa kata Tuhan? Mana minta ampun naon atau boga dosa mana? Itu lucu sih ya. Benar tuh? Jelema teu boga dosa minta ampun, man teu lucu. Geus buku malaikat kabeh kata maksiat. Makanya malaikat karena Tuhan tahu paling suka memberikan ampunan, dia tidak minta ampun untuk dirinya sendiri. Oh geuning Gusti teh resep di pentaan hampura. Geus we lamun sabab urang teu boga dosa, hayu mantuan manusia mangmentakeun hampura keur manusia. Itu malaikat. Makanya Allah memerintahkan malaikat sok atuh ngarti mah hampura, mentah hampura tah keur jelema kitu. Si lain. Ini enggak? Dengar dikit nih ini karep. Itu tuh. Jangan alergi. Jangan dipikirin dosa orang. Ngapain mikirin dosa orang lain, kita juga banyak dosa. Ini zaman sekarang mah dosa orang dicari-cari. Udah dicari-cari dipublikasi. Itu mah udah jauhin. Sigana iblis gitu teuing sia. Ini mana ngeluluyan iblis. Ini yang 8 yang menarik. 8 menarik. Kalau tadi bagi orang yang
punya dosa gitu ya, dikasih hadiahnya ini, wah dikasih berir muncul kurang namanya berir gitunya apa, dikasih pipining gitunya, tanggul gitu ya. Nah sekarang kumaha jelema nu soleh, wis apa kata Tuhan? Karena dia orang soleh maka Allah mencintainya. Dan kalau sudah mencintai seseorang, tarasa soranganan. Hei Jibril, Tuhan aja mencintai dia, masa kamu enggak? Ayo kamu terlibat cinta padanya. Sudah Tuhan, umumkan semua malaikat. Agar mereka tahu kalau itu kekasih Allah dan semuanya diwajibkan mencintainya. Wah, dilibatkan kabeh. Oke. Padahal iya jelema hiji ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Jadi ternyata pola sholawat itu tidak berlaku hanya untuk Muhammad, sosok Muhammad. Itu berlaku untuk kita. Kalau engkau sudah masuk dalam ranah dicintai oleh Allah, maka perlakuan Allah terhadap kamu sama dengan perlakuan pada Muhammad, pola sholawat. Innallaha mencintai kamu, wa malaikatahu dikerahkan mencintai kamu, dan semua makhluk di langit dan bumi dia harus mencintai kamu. Coba yang dicintai satu, yang melibatkan mencintainya
Artinya harga keselamatan jiwa seseorang lebih mahal dari 2 kali lipat bumi seisinya. Tapi sayangnya sekarang keselamatan jiwa dijual hanya karena pengen mobil mewah satu, hanya ingin punya jabatan tinggi, hanya karena ingin punya rumah mewah. Dia tanda tangan dan akhirnya keselamatannya terancam oleh neraka. Naudzu mandak jelema nu sebenarnya jelema nu korupsi mah jelema boloho cek urang mah. Pang boloho-bolohona jelema korupsi. Ngajual harga keselamatan dirinya yang mahal, alah tepira tuh. Sakitu 1 triliun. Au taqula hina taral adzab law anna li karatan fa akuna minal muslimin, atau engkau yang dolim banyak dosa akan berkata di saat melihat adab di akhirat kelak, seandainya aku diberi usia kembali kehidupan di alam dunia lagi, maka aku akan termasuk menjadi orang-orang yang baik atau soleh. Artinya waktu usia walau hanya 1 hari itu lebih berharga dari dunia seisinya. Karena dunia tidak dapat dijadikan tebusan untuk keselamatan dirinya dari siksa neraka, tetapi hidup lagi di dunia walau hanya 1 hari saja, bila ia gunakan untuk beribadah dan bertobat akan mendapatkan menyelamatkan dirinya, bahkan dapat merubah kondisi dari siksa neraka kepada kondisi surga abadi. Waktu 1 hari. Makanya waktu jangan terlalu dibuang-buang lah. Santai boleh, tapi usahakan sambil berzikir lah ya, supaya tidak terbuang-buang ya. Sambil ngantor, sambil ngetik, zikir lah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, dan janganlah engkau merasa hina diri dan bersedih hati, padahal engkau adalah makhluk tertinggi. Kamu tuh makhluk tertinggi kata Tuhan juga. Tertinggi bila engkau beriman, lebih tinggi dari yang lain, dari malaikat sekalipun. Dari semua makhluk yang ada engkau tertinggi. Engkau jangan merasa hina diri dan bersedih hati selama di dalam dirimu terdapat 1, iman yang di mata Allah lebih mahal dari harga emas sebesar bumi. 2, keselamatan dirimu lebih mahal dari harga 2 kali lipat bumi seisinya. Karenanya jagalah keselamatan diri dengan bersikap sabar dan di dalam melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan sabar dalam menyikapi agenda suka duka. Sehari hidup di alam dunia bila digunakan untuk bertobat beribadah kepada Allah dapat merubah dari siksa abadi kepada nikmat abadi. Semoga di bulan Ramadan kali ini kita bisa mendapatkan sertifikat bebas api neraka, amin, serta dapat meningkatkan iman dan takwa sehingga dapat meraih predikat kekasih Allah, amin. Ini ada tulisan kecil di bawah. Nah itu mah bacanya ku sorangan namanya. Kaharti syukur henteu kajeun gitulah namanya. Kaharti syukur henteu kajeun. Anu rek lamun ieu ilmu kaharti nya meureun piraku, lamun teu kaharti ya karep sorangan gitu we. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat ajmain. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa sallallahu ala khairi khalqi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Untuk malam ini kan malam 26 ya. Nah besok Rabu malam Kamis mudah-mudahan malam Lailatul Qadar, dan perkiraan yang saya yang kuat indikatornya insya Allah malam Kamis besok, indikator kuatnya gitu ya. Wallahu alam ya, ini mah sekedar firasat. Dan malam Kamis besok saya diminta oleh DKM Masjid Raya Bandung yang di alun-alun untuk mimpin itikaf dari mulai lepas taraweh sampai sahur bersama. Itu dibagi antara wirid, berdoa, sama ngocoblak lah. Anggap aja ngocoblak ya.